Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Syifa Stiani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami yang beranggotaan 5 orang. Yang pertama Tribulan Sejati, yang kedua Putri Rahmawati, yang ketiga saya sendiri Syifa Stiani, yang keempat Desiana Eka Saputri, yang kelima Apik Aminah dengan judul Manajemen Proyek dan Teknologi Informasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak presentasi dari kelompok kami. Kepada Kak Bulan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Syifa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Di sini, manajemen proyek itu merupakan proses pengelolaan kegiatan sementara yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk atau layanan dengan batasan waktu, biaya, dan ruang lingkup tertentu. Jadi fokus utamanya itu ke efisiensi, efektivitas, dan kontrol proyek. Oke, selanjutnya yaitu pengertian proyek teknologi informasi. Kalau tadi kan pengertian manajemen proyek, kalau yang ini pengertian proyek teknologi informasi. Di sini itu pengertiannya itu proyek TI merupakan proyek yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, implementasi, atau peningkatan sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Contohnya itu yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile, yang kedua ada sistem informasi keuangan, yang ketiga jaringan komputer perusahaan, dan terakhir yaitu ada sistem manajemen database. Nah, yang ketiga selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan manajemen proyek teknologi. Ya, di sini tujuan utamanya yaitu mencapai tujuan TI secara efisien. Yang kedua itu mengelola keterbatasan sumber daya seperti waktu dan biaya. Yang keempat mengurangi risiko kegagalan sistem, dan yang terakhir menjamin kualitas dan kepuasan pengguna. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Kak Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada karakteristik proyek TI. Yang pertama yaitu ada kompleksitas tinggi, yaitu yang dimaksud menggabungkan hardware, software, dan SDM. Yang kedua yaitu ada berubah dengan cepat, yang dimaksud karena teknologi sangat dinamis. Yang selanjutnya itu ada interdisipliner, yang dimaksud yaitu butuh kolaborasi lintas bidang. Selanjutnya itu ada tingkat ketidakpastian tinggi, yang dimaksud itu adalah kebutuhan sering berubah. Selanjutnya yaitu ada tergantung penggunaan akhir, yang dimaksud seringkali desain berubah sesuai feedback. Baik, di sini selanjutnya ada komponen dalam proyek TI. Yang pertama yaitu komponennya yaitu scope. Scope-nya itu apa saja yang dikerjakan maksudnya. Yang kedua itu ada time. Time itu yang dimaksud lama pekerjaan proyek. Yang ketiga itu ada cost. Cost itu yang dimaksud biaya yang diperlukan. Yang keempat yaitu ada quality. Quality itu yang dimaksud standar hasil yang diinginkan. Yang kelima itu ada resource, yang dimaksud yaitu timnya, peralatan, dan software. Yang selanjutnya yaitu communication, yang artinya itu alur komunikasi antar tim. Selanjutnya itu ada risk, yang dimaksud potensi masalah dan solusi. Baik, selanjutnya yaitu ada metode dan tools dalam manajemen proyek TI. Step pertama, yang pertama itu ada Gantt chart, yang dimaksud adalah penjadwalan dan pemantauan aktivitas. Yang kedua yaitu ada WBS atau Work Breakdown Structure, yang dimaksud adalah pemecahan proyek menjadi unit kerja kecil. Yang ketiga yaitu ada PERT atau CPM, yang dimaksud yaitu ada teknik perhitungan waktu proyek. Yang keempat yaitu ada Jira atau Trello atau MS Project, yang dimaksud adalah aplikasi manajemen tugas dan proyek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Kak Desi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
siklus hidup proyek TI, Project Life Cycle. 1. Ada inisial, penetapan kebutuhan dan tujuan proyek. 2. Ada perencanaan, membuat rencana kerja, waktu dan anggaran. Ketiga, ada eksekusi, pelaksanaan aktivitas teknis dan manajerial. Keempat, ada pengendalian, monitoring, evaluasi, koreksi jika ada masalah. Terakhir, ada penyelesaian proyek, dokumentasi, dan evaluasi. Selanjutnya, peran stakeholder dalam proyek TI. Manajer proyek atau penanggung jawab pelaksanaan proyek, tim proyek seperti pemrogramer, analis, dan desainer. Klien dan end user atau penerima manfaat. Manajemen organisasi yaitu pengambil keputusan. Contoh proyek TI. Proyeknya yaitu aplikasi absensi online, tujuannya digitalisasi proses kehadiran. Teknologi yang digunakan Flutter dan Firebase. Lalu yang kedua ada proyek e-voting mahasiswa dengan tujuan efisiensi pemilu kampus dan dengan teknologi PHP, MySQL, dan OTP. Yang ketiga ada Smart CCTV System dengan tujuan keamanan real time dengan teknologi ESP32 atau Node-RED. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan dibacakan oleh Kak Apik Aminah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berikut adalah contoh studi kasus, yaitu penerapan sistem akademik online. Latar belakangnya, kampus XYZ memiliki sistem akademik manual yang lambat dan rawan kesalahan. Adapun solusi proyek, yaitu dengan membangun sistem informasi akademik berbasis web. Langkah-langkah proyek, yang pertama, inisiasi, studi kebutuhan sistem akademik, yang kedua, perencanaan, waktu proyek yaitu selama 5 bulan dengan kisaran biaya 150 juta. Yang ketiga, eksekusi, pengembangan sistem dengan PHP dan MySQL. Yang keempat, kontrol, pengujian sistem oleh dosen dan mahasiswa. Dan yang kelima, penutupan, peluncuran dan pelatihan pengguna. Adapun hasil dari proses KRS dan input nilai menjadi lebih cepat, akurat, dan paperless. Selanjutnya yaitu tantangan umum dalam proyek teknologi informasi. Beberapa kendala yang sering dihadapi, pertama, perubahan kebutuhan pengguna saat proyek berjalan, kedua, anggaran tidak sesuai dengan rencana awal, ketiga, keterlambatan implementasi, keempat, komunikasi buruk dalam tim, dan terakhir, kurangnya dokumentasi teknis. Strategi sukses proyek TI. Tips agar proyek berjalan lancar. Pertama, gunakan metode manajemen proyek, Agile, PMBOK, dan SCRUM. Kedua, komunikasi rutin antar tim dan stakeholder. Ketiga, adakan UAT, User Acceptance Test, sebelum launching. Keempat, buat dokumentasi lengkap. Dan terakhir, lakukan evaluasi pasca proyek. Baik, untuk sesi materi sudah selesai. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini yaitu manajemen proyek dan teknologi informasi atau MPTI merupakan proses strategis yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek di bidang teknologi seperti pengembangan sistem informasi, aplikasi digital, dan infrastruktur teknologi informasi. Dengan pendekatan yang sistematis melalui tahapan inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengendalian hingga penutupan proyek, manajemen proyek teknologi informasi bertujuan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang optimal. Keberhasilan proyek teknologi informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, namun juga pada pengelolaan sumber daya, komunikasi antar stakeholder, serta penggunaan tools dan metode manajemen proyek yang tepat, seperti Gantt, WBS, dan metode Agile.
Tantangan seperti perubahan kebutuhan penggunaan dan keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan strategi pengelolaan yang adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, pemahaman mendalami tentang MPTI sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun pengguna akhir. Nah, untuk materi sudah selesai. Terima kasih kepada kelompok ini atas presentasinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sesi presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memoderatori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.